Halo guys, kali ini kami akan melanjutkan review rangkuman alur cerita drama Korea Stellar The Treasure Keeper, episode 3 dan 4. Oke, kita langsung ke pembahasan. Di episode kali ini memperlihatkan Skung yang hampir tertangkap oleh Kapten Jung Tae-in, namun berkat kecerdikan Skung dia berhasil lolos. Scene berpindah ke sebuah kantor administrasi warisan budaya, tempat Dae-myung bekerja, memperlihatkan Dae-myung yang sedang tidur, dan dibangunkan oleh temannya. Temannya mengajak Dae-myung untuk melihat siaran TV, yang memberitakan bahwa kepolisian telah menerima aset budaya, berupa buku salinan asli Jikji volume 1 yang telah dikembalikan ke kepolisian. Dae-myung berpura-pura kaget dan senang mendengar berita ini, padahal dia adalah orang yang mengembalikan buku tersebut, menggunakan identitas Skung. Scene berpindah ke sebuah rumah besar, dan memperlihatkan Lee Chun-ja yang telah menciptakan kostum baru yang anti peluru untuk Dae-myung, dan banyak kelebihan lainnya. Dan Chun-ja yang merasa aneh dengan perubahan sifat Dae-myung saat memakai kostum dan tidak memakai kostum. Dan Dae-myung berkata itu adalah cara agar identitasnya sebagai Skung tidak terbongkar. Di sisi lain Min-woo yang mencurigai Dae-myung berkomplot dengan Skung, terus memojokkan Dae-myung, dengan alasan bahwa sebagian besar barang yang dicuri oleh Skung, ada dalam daftar yang pernah Dae-myung buat. Scene berpindah, memperlihatkan sebuah vas antik yang dibuat pada abad ke-21 dan menjadi aset negara. Vas yang sudah hilang selama puluhan tahun tersebut, telah diakui pemerintah tentang kepemilikan sah kepada Bapak Kim Yong-soo, dan akan segera dilelang. Dan di tempat lain, terlihat Dae-myung yang sedang menyamar, untuk menyelidiki para pegawai negeri yang korup dan menyelundupkan harta negara, untuk kepentingan pribadi. Scene berpindah, ke sebuah tempat pelelangan barang antik, dan akhirnya vas tersebut terjual, namun tidak disangka yang membeli barang tersebut adalah Lee Chun-ja. Dan setelah acara selesai, memperlihatkan mobil yang membawa hasil penjualan vas antik tersebut dihadang oleh Skung, dan akhirnya Skung beraksi dan mencuri uang tersebut, dan membuat tidak ada yang dirugikan, kecuali penjahat tersebut. Namun Pak Kim mempunyai rencana yang lebih besar, yaitu mengumpulkan 7 koin Joseon Tongbo yang menuju harta karun Joseon, yang telah hilang puluhan tahun lalu. Dan saat anak buah Pak Kim ingin mencurinya, dia keduluan oleh Dr. Ko. Dan Kapten Jung Tae-in yang mengetahui keadaan tersebut langsung bergerak mencari Dr. Ko. Scene berpindah ke sebuah tempat yang memperlihatkan, sekumpulan pegawai negeri yang menggelapkan aset negara. Namun Skung tidak tinggal diam dan merampok semua harta tersebut. Scene berpindah ke rumah Dae-myung dan memperlihatkan Min-woo yang sedang mengawasi Dae-myung, masuk ke rumah tersebut. Namun Min-woo kaget melihat Dae-myung yang sudah mandi dan tidak memakai baju. Lalu Min-woo mengatakan alasan dia datang ke rumah Dae-myung untuk menangkapnya. Dan akhirnya Dae-myung dibawa oleh Min-woo. Di suatu tempat Dae-myung yang ditangkap oleh Min-woo, diinterogasi oleh Kapten Jung Tae-in dan ditekan untuk mengatakan siapa sebenarnya Skung, dan meminta untuk bertemu dengannya, dengan alasan ingin mengajaknya bergabung menangkap para penjahat yang tidak bisa ditangkap oleh hukum. Lalu Dae-myung mengakui, bahwa ia adalah Skung, namun tidak ada seorang pun yang percaya. Dan akhirnya Dae-myung menerima tawaran tersebut, dan bergabung dengan tim penegak keadilan tanpa hukum, yang disebut Tim Karma. Oke guys, sekian rangkuman alur cerita Stellar The Treasure Keeper episode 3 dan 4. Untuk menyaksikan rangkuman alur cerita episode sebelumnya, kalian bisa kunjungi playlist di beranda kami. Dan jangan lupa subscribe, agar kamu selalu dapat informasi seputar drama atau film yang seru buat kamu tonton. Terima kasih.